Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan, Sukma Firdaus dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi manipolitik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi manipolitik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Yang gendong dua yang ini. Kita orang kaya. Mana arah sih ketemu Ban Reban? Tenang sambil gini terus ya. Atau
Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan Sukma Firdaus dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi manipolitik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gembokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa.
Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi money politik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Yang gendong dua yang itu. Ini orang kaya. Mana harap sih ketemu Ban Reban. Tenang sambil gini terus ya. Atau Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut.
Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan, Sukma Firdaus dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi money politik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi money politik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Sana mas. Yang gendong dua yang
Dipesta orang kaya. Mana arah sih ketemu Ban Reban? Tenang sambil gini rezeki ya. Atau Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan Sukma Firdaus dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi manipolitik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran.
Namun, kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi money politik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Yang gendong dua yang itu. Ini orang kaya. Mana arah sih ketemu Ban Reban? Mana sambil gini Rizka ya? Atau Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day.
Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan, Sukma Firdaus dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi manipolitik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi manipolitik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa.
Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Yang gendong dua yang ini. Ini orang kaya. Silam. Mana arah saya ketemu Ban Reban. Mana Salim Jibril Rizky ya. Atau Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu.
Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan, Sukma Firdaus dalam keterangan pada Sabtu 30 Desember mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi manipolitik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi manipolitik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Yang gendong dua yang ini. Ini pesta orang kaya. Siram. Mana harap saya ketemu Ban Reban. Mana Salim Jibril Rizka ya. Atau Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk
keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan Sukma Firdaus dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi manipolitik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gembokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya.
Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi manipolitik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Yang gendong dua yang ini. Ini orang kaya. Siram. Mana sih ketemu Bang Reban? Mana Salim Jibril Rizky ya? Atau Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid.
Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan, Sukma Firdaus, dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi manipolitik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Polemik dugaan aksi manipolitik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwa Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi manipolitik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Yang gendong dua yang itu. Pesta orang kaya. Siram. Mana harap saya ketemu Bang Reban. Mana Salim Jibril Rizka ya. Atau Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya
relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan Sukma Firdaus dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi manipolitik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gembokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah.
Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi money politik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Yang gendong dua yang ini. Ini pesta orang kaya. Siram. Mana harap saya ketemu Bang Ridwan. Mana Salim Jibril Rizka ya. Atau Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut.
Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan, Sukma Firdaus, dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi money politik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi money politik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Yang gendong dua yang ini. Orang kaya. Silam. Mana saya ketemu Ban Reban. Mana Salim Jibril Rizkaya. Atau
Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan Sukma Firdaus dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi money politik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gembokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa.
Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi manipolitik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Yang gendong dua yang orang kaya. Siram. Mana Arab saya ketemu Ban Reban. Tenang sambil Jibril Rizky ya. Atau Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut.
Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan, Sukma Firdaus, dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi money politik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gembokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi money politik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Tanaman. Yang
Kita orang kaya. Siram. Mana ada sih ketemu Ban Reban? Mana sambil Jibril Rizky ya? Atau Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan Sukma Firdaus dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi money politik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini.
Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi money politik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Yang gendong dua yang itu. Orang kaya. Siram. Mana sih ketemu Ban Reban? Mana sambil Jibril Rizky ya? Atau Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif.
Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan Sukma Firdaus dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi money politik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran.
Menurutnya, aksi money politik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Yang gendong dua yang itu. Ini orang kaya. Siram. Mana arah sih ketemu Ban Reban? Mana sambil dibeli Rizky ya? Atau Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu.
Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan, Sukma Firdaus dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi manipolitik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Polemik dugaan aksi manipolitik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi manipolitik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Yang gendong dua yang pesta orang kaya. Siram. Mana arah saya ketemu Ban Reban. Mana Salim Jibril Rizky ya. Atau Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut.
Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye Nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan Sukma Firdaus dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi manipolitik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gempukan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah.
Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi money politik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Yang gendong dua yang ini. Ini pesta orang kaya. Silam. Mana sih ketemu Ban Reban? Mana Salim Jibril Rizka ya? Atau Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut.
Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan, Sukma Firdaus, dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi money politik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi money politik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Yang gendong dua yang itu. Orang kaya. Siram. Mana arah saya ketemu Ban Reban. Mana asal dia Jibril sekali. Atau
Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan Sukma Firdaus dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi money politik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gembokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa.
Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi money politik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Yang gendong dua yang itu. Orang kaya. Siram. Mana ada saya ketemu Ban Reban. Mana ada dia Jibril Rizky ya. Atau Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut.
Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan, Sukma Firdaus dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan, pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi money politik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi money politik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah.
Yang gendong dua yang itu. Pesta orang kaya. Siram. Mana ada sih ketemu Ban Reban? Mana ada dia gini terus ya? Atau Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan Sukma Firdaus dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi money politik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini.
Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi money politik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Yang gendong dua yang itu. Orang kaya. Siram. Mana ada sih ketemu Ban Reban? Mana sambil Jibril Rizky ya? Atau Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif.
Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan Sukma Firdaus dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi money politik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran.
Menurutnya, aksi money politik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Yang gendong dua yang itu. Ini orang kaya. Siram. Mana arah sih ketemu Ban Reban? Tenang sambil dibeli rezeki ya. Atau Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu.
Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan, Sukma Firdaus, dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan, pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi manipolitik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Polemik dugaan aksi manipolitik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi manipolitik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Yang gendong dua yang itu. Ini orang kaya. Siram. Mana arah sih ketemu Ban Reban? Tenang sambil gini terus ya. Atau Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya
relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye Nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan Sukma Firdaus dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi manipolitik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gempukan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah.
Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi money politik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Sana. Yang gendong dua yang itu. Ini orang kaya. Siram. Mana arah sih ketemu Ban Reban? Tenang sambil gini terus ya. Atau Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut.
Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan, Sukma Firdaus, dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi manipolitik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi manipolitik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Yang gendong dua ini. Kita orang kaya. Silam. Mana sih ketemu Ban Reban? Mana sambil gini terus ya. Atau
Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan Sukma Firdaus dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi manipolitik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gembokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa.
Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi money politik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Yang gendong dua yang ini. Ini pesta orang kaya. Silam. Mana harap saya ketemu Ban Reban. Mana Salim Jibril Rizka ya. Atau Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut.
Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan, Sukma Firdaus dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan, pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi manipolitik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwa Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi manipolitik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Ada mas. Yang
Ini pesta orang kaya. Siram. Benaran sih ketemu Bang Riban. Benaran dia jadi Rizka ya. Atau Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan Sukma Firdaus dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi manipolitik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini.
Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi money politik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Yang gendong dua yang ini. Ini pesta orang kaya. Siram. Mana harap sih ketemu Bang Riban? Mana Salim Jibril Rizky ya? Atau Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif.
Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan, Sukma Firdaus dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan, pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi money politik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran.
Menurutnya, aksi money politik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Yang gendong dua yang itu. Pesta orang kaya. Siram. Mana sih ketemu Ban Reban? Mana sambil Jibril Rizky ya? Atau Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu.
Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan, Sukma Firdaus, dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi manipolitik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Polemik dugaan aksi manipolitik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi manipolitik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Yang gendong dua yang ini. Orang kaya. Mana ada sih ketemu Ban Reban? Mana ada dia jadi rezeki ya? Atau Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut.
Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye Nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan Sukma Firdaus dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi manipolitik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gempukan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah.
Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi money politik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Yang gendong dua yang itu. Ini orang kaya. Mana arah saya ketemu Ban Reban. Tenang sambil dibeli rezeki ya. Atau Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut.
Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan, Sukma Firdaus dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan, pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi money politik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi money politik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Yang gendong dua yang itu. Ini orang kaya. Mana harap saya ketemu Ban Reban. Tenang sambil gini terus ya. Atau
Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan Sukma Firdaus dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi money politik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gempukan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa.
Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi money politik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Yang gendong dua yang itu. Ini orang kaya. Mana harap saya ketemu Ban Reban. Tenang sambil gini terus ya. Atau Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut.
Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan, Sukma Firdaus dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi money politik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi money politik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Sana mas. Yang gendong
Pesta orang kaya. Mana harap saya ketemu Ban Reban. Tenang sambil dibeli rezeki ya. Atau Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan Sukma Firdaus dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi money politik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran.
Namun, kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi money politik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Yang gendong dua yang itu. Ini orang kaya. Mana arah saya ketemu Ban Reban. Tenang sambil gini terus ya. Atau Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day.
Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan, Sukma Firdaus dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi manipolitik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi manipolitik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa.
Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Yang gendong dua yang itu. Ini orang kaya. Mana arah saya ketemu Ban Reban. Mana Salim Jibril Rizky ya. Atau Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu.
Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan, Sukma Firdaus dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi manipolitik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi manipolitik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Yang gendong dua ini. Ini orang kaya. Siram. Mana Arab sih ketemu Ban Reban? Mana Salim Jibril Rizky ya? Atau Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai
capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye Nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan Sukma Firdaus dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi manipolitik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gempukan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi.
Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi manipolitik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Yang gendong dua ini. Ini orang kaya. Siram. Mana Arab saya ketemu Bang Reban. Mana Salim Jibril Rizka ya. Atau Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024.
Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan Sukma Firdaus dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan, pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi manipolitik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi manipolitik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Yang gendong dua yang itu. Kita orang kaya. Siram. Mana arah saya ketemu Ban Reban. Mana sambil Jibril sekali. Atau
Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan Sukma Firdaus dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi money politik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gempukan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa.
Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi money politik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Yang gendong dua yang itu. Ini orang kaya. Mana arah saya ketemu Ban Reban. Tenang sambil Jibril Rizky ya. Atau Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut.
Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan, Sukma Firdaus dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi manipolitik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi manipolitik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Sana mas. Yang
Ini pesta orang kaya. Mana arah saya ketemu Ban Reban. Mana sambil Jibril Rizky ya. Atau Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan Sukma Firdaus dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi money politik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini.
Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi manipolitik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Yang gendong dua yang ini. Ini orang kaya. Mana ada sih ketemu Ban Reban? Mana ada dia gini rezeki ya? Atau Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif.
Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan Sukma Firdaus dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi money politik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran.
Menurutnya, aksi money politik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Yang gendong dua yang ini. Kita orang kaya. Mana ada sih ketemu Ban Reban? Mana ada dia gini rezeki ya? Atau Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu.
Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan, Sukma Firdaus, dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi manipolitik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Polemik dugaan aksi manipolitik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi manipolitik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Yang gendong dua yang ini. Kita orang kaya. Mana arah sih ketemu Ban Reban? Mana sambil gini rezeki ya? Atau Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut.
Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye Nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan Sukma Firdaus dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi manipolitik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gempukan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah.
Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi money politik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Yang gendong dua yang ini. Kita orang kaya. Mana ada sih ketemu Ban Reban? Mana ada dia gini rezeki ya? Atau Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut.
Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan, Sukma Firdaus, dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi manipolitik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi manipolitik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Yang gendong dua yang ini. Kita orang kaya. Mana ada sih ketemu Ban Reban? Mana ada dia gini rezeki ya? Atau
Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan Sukma Firdaus dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi manipolitik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gempukan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa.
Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi money politik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Yang gendong dua ini. Ini orang kaya. Siram. Mana harap saya ketemu Bang Reban. Mana sambil gini Rizka ya. Atau Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut.
Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan, Sukma Firdaus, dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi manipolitik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi manipolitik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Yang gendong dua yang
Kita orang kaya. Silam. Mana ada sih ketemu Ban Reban? Mana ada dia Jibril sekali. Atau Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan Sukma Firdaus dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi manipolitik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran.
Namun, kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi money politik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Yang gendong dua yang ini. Pesta orang kaya. Silam. Mana sih ketemu Bang Reban? Mana sambil jadi Rizka ya? Atau Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day.
Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan, Sukma Firdaus dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan, pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi manipolitik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi manipolitik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa.
Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Yang gendong dua yang itu. Pesta orang kaya. Siram. Mana sih ketemu Bang Reban? Tenang sambil jadi Rusia ya. Atau Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas. Juga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan Sukma Firdaus dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi money politik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut.
Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi manipolitik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Yang gendong dua yang ini. Kita orang kaya. Siram. Mana sih ketemu Ban Reban? Tenang sambil gini terus ya. Atau Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif.
Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan, Sukma Firdaus dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan, pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi manipolitik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran.
Menurutnya, aksi money politik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Yang gendong dua yang orang kaya. Siram. Mana arah saya ketemu Ban Reban. Mana sambil gini terus ya. Atau Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu.
Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan, Sukma Firdaus, dalam keterangan pada Sabtu 30 Desember mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi manipolitik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Polemik dugaan aksi manipolitik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi manipolitik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Yang gendong dua yang orang kaya. Mana ada sih ketemu Ban Reban? Mana ada di Jibril sekali. Atau Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut.
Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye Nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan Gus Miftah sendiri bukan termasuk dalam TKN Prabowo Gibran, melainkan hanya dekat dengan paslon nomor urut 2 itu. Terkait aksi bagi-bagi uang oleh pendakwa Gus Miftah sudah mendapat tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ketua Bawaslu Pamekasan Sukma Firdaus dalam keterangan pada 1.30 Desember mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman. Menurut Sukma, aksi manipolitik Gus Miftah masih dalam dugaan, sehingga perlu adanya investigasi lebih lanjut. Adapun pihak Bawaslu sendiri didesak oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk segera mengusut dugaan pelanggaran ini. Pasalnya Gus Miftah diduga bagian dari TKN Prabowo Gibran. Namun kabar ini telah dibantah oleh Gus Miftah dan TKN Prabowo Gibran. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Dalam klarifikasinya, dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gempukan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah.
Polemik dugaan aksi money politik yang tengah disorot belakangan ini membuat pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi. Gus Miftah menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya diundang oleh pengusaha tembakau asal Pamekasan bernama Haji Her. Meski begitu, Gus Miftah tak menyebut kapan peristiwa tersebut terjadi. Dalam klarifikasinya dalam sebuah video pada Sabtu 30 Desember, Gus Miftah menerangkan bahwa dirinya diminta oleh Haji Her untuk membagi-bagikan uang. Permintaan dari Haji Her tersebut tak mungkin ditolak oleh dirinya. Lebih lanjut, Gus Miftah memastikan bahwa gepokan uang yang ia bagikan berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan pihak manapun termasuk Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Gus Miftah juga mengatakan bahwa dirinya bukanlah bagian dari TKN Prabowo Gibran. Menurutnya, aksi money politik seharusnya dilakukan secara tersembunyi, bukan terang-terangan. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali, juga memberikan tanggapan serupa. Grace menyatakan bahwa Gus Miftah bukanlah bagian dari struktur TKN Prabowo Gibran. Ia juga menyinggung klarifikasi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Lebih lanjut, Grace menyatakan pihaknya mendukung jika Bawaslu nantinya turun tangan dalam mengusut kasus ini. Pihak TKN Prabowo Gibran pun akan terbuka jika ada unsur pelanggaran dalam aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah. Yang gendong dua yang itu. Ini pesta orang kaya. Mana harap saya ketemu Ban Reban. Tenang sambil Jibril Rizky ya. Atau Nama Prabowo Subianto disebut-sebut di tengah kasus pengeroyokan oknum TNI karyawan Ganjar di Boyolali. PDIP menduga kasus pengeroyokan itu berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Terlebih Prabowo Subianto belum memberikan respons, hanya berdiam dan tidak memberikan tanggapan hingga kutukan keras atas pengeroyokan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, tuduhan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang menganiaya relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hasil dari diskusi dengan salah satu tokoh HAM, Hasto menduga tindakan kekerasan itu bermula dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga Hasto mengatakan tercipta kesan adanya emotional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Terlebih Prabowo tidak memberikan tanggapan atau mengutuk keras kekerasan tersebut. Kini tim kampanye nasional atau TKN merespon pernyataan Hasto. Wakil TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan Hasto asal tuduh soal kasus pengeroyokan tersebut. Ia pun meminta agar Hasto introspeksi dan menghindari narasi bernada provokatif. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Aminuddin Ma'ruf pada Selasa 2 Januari 2024. Amiruddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Gibran dipastikan tidak akan menghadiri pemanggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai cawapres. Akan tetapi Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat perihal alasan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan dikomentari kubu Anies Muhaimin atau Amin. Kubu Amin menyebut bahwa Gus Miftah membawa surat tugas dari Prabowo Subianto saat melakukan aksi tersebut.
Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, pada Minggu 31 Desember kemarin. Menurut Iwan, surat tugas kepada Gus Miftah tertanggal 8 September 2023 itu diberikan Prabowo untuk mendapatkan doa restu dan dukungan para tokoh masyarakat dalam Pilpres 2024. Iwan menduga aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah termasuk dalam money politik. Pernyataan itu kemudian dikomentari oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Nusron meminta agar Timnas Amin membuktikan surat tugas yang disebutkan. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Selasa 2 Januari 2024. Nusron mempersilahkan Timnas Amin untuk melaporkan aksi Gus Miftah yang sebelumnya viral di media sosial itu. Namun Nusron mengingatkan bahwa tim kampanye haruslah orang-orang yang mendapatkan SK dari paslon atau partai pengusung. Sedangkan